Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurianti Upara dengan akhiran NPM 080 kelas 2B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran dengan pokok pembahasan yaitu 1. Pengertian prinsip pembelajaran. 2. Prinsip-prinsip pembelajaran. Sekarang kita akan masuk ke pengertian prinsip pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pengertian prinsip pembelajaran, kita perlu tahu apa itu prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau sekelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Menurut KBBI, asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Menurut Dardiri tahun 1996, suatu kebenaran yang kebenarannya sudah terbukti dengan sendirinya. Jadi, prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir, berpijak, atau Masuk ke poin kedua, yaitu pembelajaran. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Menurut Sagala tahun 2010, pembelajaran merupakan pembelajaran peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, penentu utama keberhasilan pendidikan. Jadi, prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan Sekarang kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut beberapa pakar, prinsip umum pembelajaran meliputi 1. Perhatian dan motivasi. 2. Keaktifan. 3. Keterlibatan langsung atau pengalaman. 4. Pengulangan. 5. Tantangan. 6. Balikan dan penguatan. Terakhir, perbedaan individual. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian adalah hal yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus dapat memberikan perhatian kepada setiap siswanya. Perhatian dapat membuat siswa belajar dengan maksimal dan semangat. Perhatian guru dapat membuat siswa merasa nyaman. Dia akan rela mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru. Hal tersebut tidak lepas karena siswa merasa bahwa setiap guru yang diberikan oleh guru adalah untuk kepentingan dirinya, seperti perhatian yang selalu diberikan oleh gurunya. Motivasi itu ada dua, yaitu motivasi dari dalam diri siswa dan motivasi dari luar siswa. Setiap guru harus bisa memunculkan motivasi-motivasi belajar siswa, baik yang dari dalam maupun dari luar. Motivasi dapat muncul dari dalam diri siswa bila siswa memahami kepentingan yang akan dia peroleh dalam melaksanakan suatu hal.
Motivasi ekstern dapat diberikan oleh guru untuk selalu mensupport setiap hal positif yang dilakukan siswa. Poin kedua yaitu keaktifan. Menurut pandangan psikologi, anak dilahirkan untuk menjadi aktif. Hal itu dibuktikan dengan gerakan anak ketika dilahirkan untuk pertama kali di bumi. Ia akan terus bergerak, dan itu adalah filosofi bahwa anak dilahirkan untuk aktif. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru harus memberikan kesempatan siswa untuk aktif mencari pengetahuan sendiri. Banyak para ahli mengatakan bahwa guru adalah fasilitator dari murid atau seseorang yang memfasilitasi siswa untuk mencari pengetahuannya. Poin ketiga yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Pembelajaran yang dilaksanakan guru baik di dalam kelas maupun di luar kelas harus memperhatikan keterlibatan siswa. Bukan hanya satu dua siswa, seluruh siswa harus terlibat dalam proses pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam belajar akan memberikan pengalaman kepada siswa. Beberapa ahli mengatakan bahwa esensi dari proses belajar adalah pengalaman. Siswa dikatakan belajar jika memperoleh pengalaman dari interaksi dengan lingkungan. Poin keempat, pengulangan. Prinsip pengulangan ini adalah teori psikologi daya. Teori belajar daya menilai bahwa pembelajaran adalah proses untuk mengamati, menangkap, mengingat, menghayal, berpikir, dan sebagainya. Teori ini beranggapan dengan mengadakan daya yaitu untuk melakukan pengulangan, maka kemampuan hasil belajar akan meningkat. Penerapannya dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru yaitu jika guru mengajar siswa mencari tahu suatu hal dan itu dilakukan hanya sekali, mungkin halnya tidak akan maksimal. Poin kelima, tantangan. Proses pembelajaran di kelas membutuhkan tantangan. Teori ini beranggapan bahwa belajar adalah situasi yang dihadapi siswa untuk mencapai sesuatu. Hal ini diibaratkan seperti dalam medan perang atau mencapai tujuan, merebut kemenangan. Dalam mencapai tujuan, siswa akan menemukan hambatan dan hambatan tersebut harus diatasi. Jika hambatan itu sudah berhasil diselesaikan, maka siswa akan mencapai tujuan. Hal itu berarti siswa juga telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Poin keenam, balikan dan penguatan. Dasar dari prinsip ini adalah hukum Thorndike tentang stimulus dan respon. Siswa akan belajar lebih baik jika dia berbuat baik dan mendapat hadiah, sementara jika melakukan kesalahan, maka siswa harus mendapatkan hukuman agar tidak diulangi lagi. Hukuman di sini adalah hukuman yang mendidik. Masuk ke poin ketujuh, perbedaan individual. Setiap siswa yang ada di kelas atau di sekolah adalah anak yang lahir dengan berbagai latar belakang. Mereka punya kemampuan dan potensi yang berbeda. Contoh sederhananya adalah gaya belajar. Setiap anak punya gaya belajar yang berbeda-beda. Hal ini perlu dipahami oleh guru, karena tidak dapat memperlakukan satu anak sama dengan anak yang lain. Definisi adil bukan memperlakukan semuanya secara sama, melainkan memperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban. Itulah materi dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.